Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa bersama saya Iren Putri dalam Taat Warta Jemaat edisi Minggu 10 Januari 2021. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya bagi jemaat sekalian untuk menyiapkan Alkitab dan liturgi, menonaktifkan notifikasi, serta untuk mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Ibadah harian keluarga tahun 2021 akan digantikan dengan renungan refleksi tentang corak watak manusia dalam Alkitab yang akan tersaji satu hari, satu refleksi renungan. Bagi jemaat yang tidak memiliki akses bacaan, dapat menggunakan bacaan leksionari. GKJ Salatiga Timur menyediakan kartu persembahan bulanan tahun 2021 untuk warga gereja dewasa. Bagi jemaat yang belum tercantum dalam kartu persembahan, dapat menghubungi kantor gereja. Terima kasih. Majelis menerima permohonan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi atas nama Saudari Yonri Omega Hastuti, putri almarhum Bapak Sugiono Pasyono dan almarhum Ibu Sri Kundari, Pepantan Karanggondang, dengan Saudara Yosef Mariono, putra almarhum Bapak Binanto dan Ibu Selimah, Gereja Isa Almasih Barukan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi pada hari Sabtu 23 Januari 2021 jam 8 di GKJ Salatiga Timur, Pantan Karanggondang. Tuhan menyertai. GKJ Salatiga Timur menerima 10 mahasiswa PPL Fakultas Teologi UKSW mulai tanggal 11 Januari sampai 30 April 2021. Selamat berpelayanan, Tuhan memberkati. Segenap majelis dan jemaat GKJ Salatiga Timur mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang bertambah usia pada tanggal 11 sampai 17 Januari. Kiranya Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Sekian Warta Jemaat edisi Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, serta jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng channel YouTube GKJ Salatiga Timur agar jemaat tidak ketinggalan informasi gerejawi. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu Baptisan Yesus Gabungan GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan. Roh Kudus dan Baptisan Minggu 10 Januari 2021. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai.
Saudara-saudari, hari ini kita diajak menyadari hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui kita. Mari kita menyadari melalui ibadah ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, baitnya yang pertama dan keempat, Tuhan Pencipta Semesta. Cipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara sekalian, hari ini kita mengingat baptisan Yesus sebagai satu tonggak iman kita. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis merupakan inspirasi hidup kita. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Kita diajak turut mencipta bersama Dia selaku mitranya. Kiranya hidup kita dijalani dengan terus mengingat hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7, baitnya yang pertama dan ketiga, Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Ya Tuhan, hidup kami dipengaruhi hal jahat di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, kami kerap menginginkan yang jahat, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku mengikut Engkau. Kami dibaptis, namun sering hanya menjadikannya lambang dan kebanggaan jasmani yang tak berdampak dalam kata dan karya kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengabaikan Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Hasutan si jahat lebih banyak kami dengarkan dan turuti. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami berlaku seperti tidak mengenal-Mu. Perilaku kami jauh dari apa yang berkenan kepadamu. Firman-Mu seakan susah dipraktekkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Kristus penebus dosa kami mengaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk menanggapi pengakuan dosa, marilah kita menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 27, baitnya yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Bapak, Ibu, Saudara, saya panggil untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan dalam Alkitab yang menyatakan, bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yesaya 44 ayat 23. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama-sama menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50, bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin
jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungi, meresapi sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur untuk kasih, perhatian, pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap perhatian-Mu terhadap kehidupan kami. Kami telah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu melalui setiap puji-pujian yang boleh kami lantunkan. Dan pada saat ini pula, kami hendak ingin membekali hidup kami dengan kebenaran sabda-Mu itu. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami, di mana kami, selama kami dengar-dengaran akan kebenaran sabda-Mu itu. Biarkanlah setiap sabda-Mu itu boleh kami terima, kami renungkan dan kami resapi, dan menjadi pelita bagi kehidupan kami ini. Kami pula Tuhan sertai di dalam setiap kami mendengarkan sabda-Mu itu. Hamba-Mu yang Kau tunjuk memberitakan sabda-Mu, kiranya Tuhan pula yang senantiasa menyertai hati dan pikiran ini, sehingga setiap ucapan yang boleh keluar, yang boleh dikatakan, itu semua oleh karena kehendak Tuhan saja. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terang yang abadi, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayatnya 4 sampai dengan 11. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagia dan bersukacitalah setiap orang yang menerima dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini, minggu ini, kita akan bersama-sama memaknai dengan sabda Tuhan dengan dituntun tema Roh Kudus dan Baptisan. Roh Kudus dan Baptisan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan atau dalam bahasa Yunani baptisma, jika kita artikan secara harafiah, memang artinya adalah penyelamat. Nah, tentu tidak jarang kita mendengarkan ada beberapa pendapat kenapa baptis tidak diselam, padahal artinya itu penyelaman, begitu. Dan bahkan kita GKJ menggunakan baptis percik air. Nah, hal ini perlu mendapatkan perhatian atau pemahaman yang tepat sehingga kita tidak terjebak tentang yang benar yang mana. Penyelaman bukanlah unsur dasar, tetapi hanyalah cara. Cara, bukan inti dari baptisan itu sendiri. Unsur yang mendasar dari baptis itu adalah air. Kenapa air? Karena air merupakan lambang atau melambangkan tentang pembersihan, pembasuhan dosa oleh darah Kristus itu. GKJ memilih baptisan dengan cara percik air. Dan tentu itu hal yang sah-sah saja. Apalagi mengingat tidak setiap gereja itu juga memiliki aliran sungai yang besar, yang baik. Jika kita patok bangkrong harus diselam, ya kesusahan pula. Namun di sini adalah yang penting adalah unsur air itu harus ada. Dasarnya itu adalah air, unsur dasar air itu harus ada. Dan yang terpenting harus dilakukan dengan penuh hikmat. Tidak dengan gojek ataupun dengan bercanda. Kemudian ada rasa takut dan rasa hormat. Sehingga di dalam sakramen itu benar-benar harus penuh dengan hikmat, penuh dengan kekusyukan, sehingga prosesi baptis itu benar-benar dapat dirasakan, dapat dimaknai dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dalam arti baptis itu sendiri. Kita sering mendengar bahwa ada orang-orang atau teman-teman kita atau bahkan kita sendiri memberikan pengertian baptis itu yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa baptis itu adalah materai. Ada pula bahwa baptis itulah perjanjian dengan Tuhan. Baptis itu menyerahkan anak kepada Tuhan. Baptis itu sakramen di gereja. Tentu jawaban itu tidak salah. Dan jawaban itu benar adanya. Namun akan jauh lebih baik lagi jika kemudian arti baptis itu kita maknai jauh lebih dalam. Sehingga semakin dalam kita maknai, maka akan semakin bisa kita bertanggung jawab dengan baptisan yang boleh kita terima. Pemaknaan yang mendalam mengenai baptisan sangatlah penting. Sebab itu bila kita melihat dari awal mulanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu adalah penciptaan yang baik. Tidak ada keburukan di dalamnya. Bahkan manusia diciptakan juga diberi peran penting pada saat itu, yaitu menjadi mitra Allah dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Manusia dipercaya untuk mengurusi bumi dan segala isinya. Namun pada kenyataannya bahwa manusia yang sudah diajak bersama-sama menjadi mitra Allah, justru karena ambisinya, manusia justru jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa karena tidak mau menjalankan atau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah itu. Dosa membuat manusia kehilangan kebaikan yang sejalan dengan Allah. Berarti di sini kebaikan itu
Bukan kebaikan yang berasal dari Allah, tetapi kebaikan yang menurut manusia. Sehingga dikatakan kebaikan yang sejalan dengan Allah itulah yang hilang dari diri manusia. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, tentu di sini manusia dapat dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, mati. Dan dari kondisi yang seperti ini, ternyata aliran kasih Allah, besarnya kasih Allah kepada manusia ini terus-menerus mengalir, tidak pernah berhenti. Sehingga kemudian memunculkan inisiatif dari Allah sendiri untuk hadir ke dunia dalam Yesus Kristus. Ia memperkenalkan jalan dan menuntun manusia untuk kembali kepada hakikat manusia yang semula. Manusia yang penuh dengan kebaikan. Manusia yang dipercaya kepada Yesus Kristus, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kemudian menjalani ritus-ritus dalam kehidupannya, yang salah satunya adalah yang dikenal dengan istilah baptisan. Dengan baptisan ini seseorang diyakini dihisap ke dalam keluarga kerajaan Allah. Dalam pengertiannya bahwa saat orang kemudian menerima baptis, manusia itu sudah menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan Allah itu. Pemulihan persekutuan dengan Allah. Kita juga mengingat saat manusia jatuh ke dalam dosa, relasi antara manusia dan Allah ini mulai renggang, atau bahkan dikatakan sangat renggang, sangat jauh. Sehingga pembaptisan juga menjadi bagian dari pemulihan persekutuan dengan Allah. Kita juga mengingat bahwa baptisan zaman dulu dalam bacaan kita pun juga dikatakan bahwa baptisan itu dilakukan di Sungai Yordan. Berarti baptisan itu diselamkan di dalam air yang mengalir pada saat itu, di sungai, di mana air melambangkan media yang sifatnya membersihkan. Nah, membersihkan di sini adalah membersihkan dalam hal dosa manusia. Akan tetapi setiap manusia yang menerima baptis belum tentu memaknai atau memahami dengan sungguh-sungguh makna dari baptisan itu. Tentu hal ini bisa kita mengerti atau bisa kita lihat pada saat Rasul Paulus bertanya kepada orang-orang di Efesus pada saat itu. Rasul Paulus mengatakan, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Kemudian jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 3. Paulus menegaskan bahwa baptisan Yohanes adalah lambang pertobatan. Dan juga menekankan bahwa baptisan seharusnya didasarkan dalam percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa hal baptis pertobatan tidak semata-mata kemudian kita hanya memaknai bahwa yang penting hidup kita berubah, berperilaku lebih baik, tidak. Tetapi juga harus didasarkan dengan percaya kepada Yesus Kristus itu. Sehingga dua hal ini tidak boleh terlepas dari pemahaman atau pemaknaan dari baptisan itu. Dan saat itulah Paulus membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Di sini baptisan dalam nama Tuhan Yesus mengandung makna yang jauh lebih dalam, yakni ketika seorang masuk ke dalamnya, maka ia terlibat penuh dalam komunitas yang mewadahinya. Ia menjadi bagian yang melekat dan terhisap dalam seluruh kebijakan komunitas. Maksudnya di sini adalah bahwa saat kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah menjadi bagian dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, kita sudah menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka sepatutnya
Di dalam setiap komunitas ada peraturan, ada hukum-hukum di dalamnya. Dan tentu saja orang yang sudah menerima baptis harus mematuhi itu. Seperti halnya saat kita bekerja di sebuah perkantoran atau kita menjadi karyawan di tempat kita bekerja, tentu di dalamnya ada aturan-aturan dari sang pemilik. Aturan, kebijakan itulah yang harus kita lakukan, harus kita taati. Demikian pula dalam hal baptis, saat kita sudah menjadi bagian dari sebuah komunitas, kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, maka sang pemilik Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri itu, yang memiliki aturan, kebijakan, itulah yang harus kita patuhi pula. Baptisan seperti inilah yang dimaknai orang Kristen. Bukan hanya sekedar identitas atau bangga-banggaan, saya sudah dibaptis kok. Bukan hanya bahwa baptis itu syarat untuk melangkah ke pernikahan, untuk melangkah ke katekisasi, untuk hanya keanggotaan di gereja, tidak. Tetapi baptis itu harus benar-benar dimaknai dengan kesungguhan, dengan penuh kesadaran bahwa kita sudah menjadi bagian dari anggota keluarga Allah itu. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti menyadari bahwa ia memasuki hakikat hidup seperti yang dijalani Kristus sendiri, di mana dalam Markus 1 ayat 11 dikatakan, yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Saat Yesus menerima baptisan, kemudian ada suara dari surga dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maksudnya apa? Bahwa setiap kehidupan kita, perilaku kita harus berkenan, sesuai, diperkenan oleh Allah itu sendiri. Baptisan roh yang terjadi melalui baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus diharapkan memberi dampak terhadap hidup orang tersebut. Baptisan menolong seseorang menghayati siapa dirinya dan apa perannya di tengah karya Allah yang terus mencipta. Di sini dibutuhkan kesadaran penuh dalam diri kita ini. Apa peran saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya yang sebagai jemaat GKJ Salatiga Timur, jemaat GKJ Bandungan, peranannya seperti apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan dan peranan apa yang harus saya lakukan saat saya di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Perlu adanya kesadaran tersendiri yang muncul dalam kehidupan kita. Pemaknaan yang demikianlah yang akan menghadirkan dampak positif bagi kehidupan. Memaknai baptisan yang boleh kita terima dengan sungguh, dengan benar, seharusnya juga membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita ini. Marilah kita bersama menghayati makna baptisan yang boleh kita terima melalui peringatan peristiwa baptis Yesus pada hari ini. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Saat hening sejenak bagi kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di
saat hening cukup. Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan yang ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan kami hantarkan. Betapa kita tidak bersyukur beroleh merasakan terang kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih mengizinkan kami memasuki tahun 2021. Kiranya di tahun baru ini kami juga Tuhan izinkan untuk meneruskan memperbarui hidup kami yang semakin mendekati dengan kehendak-Mu. Perkenankan pula kami memanjatkan syafaat kami kepada Tuhan, mengingat di tahun 2021 ini kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Tuhan, mampukan bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan yang berat ini. Mampukan untuk pemimpin kami, presiden dan wakilnya, jajaran menteri, serta pejabat lainnya yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkanlah hikmat dan roh takut akan Tuhan, supaya penuh dengan kesadaran melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik dan lurus sesuai dengan sabda-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang berjuang sebagai tim medis, penelitian dan pengembangan, sukarelawan dan para donatur. Tuhan sendirilah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, dari segi ekonomi, proses ajar mengajar, pekerjaan, persoalan rumah tangga, dan kesehatan, kami hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kami meyakini Tuhan sudah menyertai dan memberi kekuatan untuk melewati badai ini. Dalam hal pemeliharaan iman jemaat, Tuhan kami serahkan GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan yang terus berupaya
memelihara iman umat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati untuk ibadah online dan pelayanan diakonia, supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati pula untuk Bapak Pendeta Bangun Wismono, Bapak Wisnu, dan Bapak Matius Rismanto. Majelis, komisi, karyawan, dan pekarya yang senantiasa bekerja sama bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan juga untuk gawe besar yang direncanakan terlaksananya pada bulan Februari 2021, yaitu pembiakan 3 pepandan, Karanggunang, Glawan, dan Gombang Setro, serta pentahbisan pendeta. Tuhan sertai dan berkati untuk panitia dan rekan-rekan lain yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga acara pembiakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terkhusus untuk pepandan Gombang Setro yang masih bergumul perihal rumah ibadah, Tuhan kuatkan serta teguhkan iman mereka, agar tidak jemu-jemu berharap dan berdoa kepadamu. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan permohonan kami ini hanya dalam satu nama, yang kudus, Yesus Kristus, Raja Damai, penuh kasih karunia, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nasihat Rasul Paulus yang tertera dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai ke 3. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat yang terkasih,
Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatanmu melalui GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan. Majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat masih untuk berdiri. Saudaraku, hiduplah dengan memaknai baptisanmu. Tuhan, tolonglah kami. Jadilah pribadi yang senantiasa mendengar perkataan Roh Tuhan. Dalam kerahiman-Mu ya Bapa, kami mohon. Kiranya dengan demikian hidup kami jadi lebih bermakna demi kemuliaan Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait pertama dan ketiga, Padamu Tuhan dan Allahku.